10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Party starter, are you ready to go? I'm the party starter, party starter, party starter, party starter, I'm the party starter. Everybody, let's go. Berjumpa lagi di channel YouTube Dream and Action Team. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, and like. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang apa yang harus dimiliki, skill apa yang harus dimiliki bagi seorang member baru atau mitra baru di bisnis Melia Sehat Sejahtera. Tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun, 8 tahunan di bisnis Melia Sehat Sejahtera. Karena di tahapan awal dulu saya juga menganggap bisnis ini sangat mudah. Ternyata kalau dibilang sangat mudah, enggak juga. Tapi kalau dibilang sangat sulit, enggak juga. Jadi susah-susah gampang gitu loh. Gampang-gampang susah. Maka yang harus dimiliki bagi mitra baru itu adalah beberapa skill yang sudah saya rangkum di pada video kali ini. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, skill yang harus dimiliki bagi mitra baru adalah skill menambah database. Karena bisnis multi level marketing, Melia Sehat Sejahtera ini kan bagian dari metode multi level marketing, walaupun berbeda sistemnya dengan MLM pada umumnya. Tapi tetaplah Melia ini bagian dari pemasaran produk yang berjenjang, ya, berbasis konsumen. Maka yang harus dimiliki adalah kita harus memiliki database. Kita harus terus menambah database. Gimana cara nambah database? Biasanya saya menyimpulkan bahwa ketika kita menambah database, itu ada bagian-bagiannya dulu. Jadi kita klasifikasikan dulu. Jadi misalkan kalau katakanlah teman sekolah, ya kita tulis nama-nama teman sekolah, teman kuliah, kampus, kita tulis nama-nama teman kampus. Terus atau tempat kerja, teman kerja, atau teman nongkrong, baru kenal di kafe atau warkop dan sebagainya. Intinya kita harus ada klasifikasinya, jangan asal. Kalau sudah, baru kita nambah database yang orang-orang yang tidak kita kenal, ya, atau yang kita katakanlah kita militan. Nah, tapi tetap harus kita gimana caranya bisa sampai dapat nomor handphonenya atau nomor WA-nya, ya. Syukur-syukur lengkap sama Instagramnya, ya nggak. Kalau punya TikTok kita berbagi follow-followan di TikTok dan sebagainya. Jadi berarti database ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang sangat vital dalam menjalankan bisnis pemasaran. Karena kita harus ada target. Maksudnya target siapa yang mau kita tawarin, siapa yang mau kita promosiin. Kalau kita tidak ada targetnya, atau ada tapi tidak upgrade terus tiap hari, tidak ada. Misalkan kita cuman berharap yang kita tawarin, yang kita promosiin cuma 20 orang, tentu itu akan menghambat, ya. Kayak gimana pun itu akan menghambat langkah Anda dalam mengembangkan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Jadi skill yang harus dimiliki yang pertama adalah skill menambah database setiap harinya, ya. Walaupun itu sekedar misalkan Anda sedang nganter orang tua ke pasar, di situ Anda di parkiran misalkan ketemu orang segala macam, kenalan, nggak perlu langsung dapat nomor handphonenya, siapa tahu besok bisa dapat nomor handphonenya. Jadi tahapan yang pertama adalah teman-teman harus mampu menambah database, ya. Misalkan Anda naik Grab, naik Gojek, itu kan nyimpen nomornya, atau Anda di marketplace pesan apa, ya, belanja online misalkan, pasti ada nomor handphonenya. Jadi jangan mudah menyepelekan nomor handphone, karena nomor handphone ini adalah aset kita dalam menjalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Jadi harus miliki nomor handphone sebanyak-banyaknya, database sebanyak-banyaknya, ya.
Jadi tapi kalau yang bagi member baru, habiskan dulu teman-teman yang tadi, yang ditawarin, yang teman sekolah, teman kampus, teman kerja, itu dulu. Tapi langkah selanjutnya, ya kita harus punya database berikutnya gitu loh. Karena namanya bisnis promosi, database itu sangat-sangat diperlukan gitu loh. Pernah nggak kira-kira teman-teman ini tiba-tiba di SMS misalkan nomor baru menawarkan penawaran, berarti kan database kita sudah tersebar di mana-mana gitu loh. Dan itu semua bisnis pasti kalau berbicara database, mereka sudah sangat memiliki database yang sangat banyak. Nah, kita belajar profesional juga harus menambah database. Yang berikutnya adalah skill ice breaking, yaitu mencairkan suasana. Jangan langsung tiba-tiba, biasanya kalau ketemu teman atau teman lama ya, tiba-tiba langsung ketemuan langsung bahas bisnis, enggak gitu. Jadi misalkan cerita-cerita nostalgia, lucu-lucuan zaman masih sekolah ya, masa abu-abu, putih abu-abu ya, cerita-cerita aja dulu, ice breaking. Habis ice breaking biasanya langsung masuk ke tahapan cari persamaan. Nah, skill yang ini harus, bahkan saya bilang ini sangat wajib. Jangan mudah berdebat. Jangan selesaikan obrolan itu dengan debat. Akhirnya kalau debat itu yang satu, misalkan Anda dengan keyakinan Anda, dengan opini Anda, teman Anda akan mempertahankan opini dia juga. Jadi jangan ada perdebatan. Jadi misalkan dia mau ngomong apa, iya sama. Pokoknya samain aja terus. Baru nanti kita bisa masuk ke skill yang berikutnya, bisa melihat skill mencari kebutuhan undangan atau si calon prospek kita. Jadi tahapannya pasti ketika kita sudah ice breaking, ya kita mampu memiliki skill ice breaking, ngalir lah bahasanya, bisa membuat orang itu nyaman dengan kita, akan lebih mudah untuk kita mencari persamaan, ya, mencari titik persamaannya, apa yang mungkin bisa dimasukin, ya. Kalau misalkan dia keluhannya tentang keluarganya yang sakit, segala macam, kita berarti bisa masuknya kebutuhan dia berarti dengan produk. Jadi jangan pernah bahas bisnisnya gitu. Kalau ada yang ngeluh tentang waktunya bayar kuliah atau ada tanggungan ini, cicilan motor, cicilan apapun ya. Nah, itu baru berarti kan butuh dengan penghasilan, peluang penghasilan tambahan. Berarti kita bisa masuk lewat peluang bisnisnya. Tentu dari skill mencari kebutuhan prospek kita ini butuh waktu. Bukan hanya dicoba 1 kali 2 kali. Namanya juga melatih skill, maka harus adanya perilaku yang dibuat menjadi kebiasaan. Kalau di dunia olahraga itu treatment gitu ya, harus ada drilling seperti itu ya, harus dicoba terus. Nah, yang terakhir, setelah kita bisa ice breaking, kita bisa cari persamaan, kita bisa mencari kebutuhan si prospek undangan kita, maka langkah berikutnya adalah edifikasi. Nah, ini tidak kalah penting. Biasanya yang terjadi, member-member kita itu, atau saya pun dulu pernah berada di posisi ketika saya masih baru juga banyak salahnya, tapi nggak apa-apa, dari kesalahan akhirnya belajar. Dulu pun saya sama gitu. Ketika saya mengundang teman atau menawarkan itu ke teman, saya tidak pernah mengedifikasi, baik itu pertemuan, baik itu leader ya, presentator, nggak pernah. Saya nggak pernah menceritakan, ya asal ajak aja, pokoknya nongkrong ya, cari info penghasilan gitu. Jadi nggak ada edifikasi. Padahal edifikasi, apa makna edifikasi? Sebenarnya simple. Kalau dari opini saya, makna dari opini saya, menceritakan sesuatu hal yang akan membuat dia itu mau membuang egonya untuk mendengarkan informasi bisnis ini dari awal sampai akhir gitu. Jadi edifikasi itu nggak harus lebay, nggak harus terlalu mengada-ada, nggak perlu, ngapain gitu. Terus ngobrol apa adanya saja, ya. Yang penting tujuannya, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya biar si undangan kita, calon prospek kita ini mau mendengarkan informasi dari awal sampai akhir. Entah itu bercerita, nanti yang bakalan ngisi ini salah satu anak muda luar biasa yang sudah membantu banyak teman saya, ya, yang sudah membantu saya juga. Atau bisa juga ini koordinator di bisnis ini mentor saya,
Oh, kalau ngomongin bisnis ya luar biasa, dia sudah pengalaman sekali. Kalau sudah punya pencapaian, sudah punya prestasi, ya kita ceritakan. Ya prestasinya misalkan sudah beli motor, ya udah ceritakan sudah beli motor. Sudah bisa nabung kepingan emas, ceritakan nabung kepingan emas ya, dan sebagainya. Sudah beli mobil, ya ceritakan sudah beli mobil. Intinya adalah edifikasi ini tahap akhir dari langkah sebelum kita mempresentasikan bisnis ini. Kalau ada undangan atau prospek yang belum diedifikasi, jangan pernah dipresentasi. Kenapa saya mengharamkan, bahasa saya mengharamkan? Kalau tanpa edifikasi, lebih banyak dia akan menyepelekan dalam proses presentasinya. Entah itu dia main handphone, entah itu misalkan ada handphone telepon masuk dia terima, ya nggak izin tiba-tiba ngangkat telepon, ya nggak. Bahkan bisa jadi dia menyepelekan gitu loh. Artinya apa teman-teman? Jadi yang perlu dimiliki dalam skill member baru ini, skillnya adalah yang pertama menambah database, ice breaking, kemudian cari persamaan, mencari kebutuhan, serta yang terakhir edifikasi ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.